gas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Sesi GoPlay. Sehat semuanya ya. Ini lagi-lagi saya lagi ngetes konfigurasi saya lagi. Banyak perubahan ya, selalu paling bencinya dengan software itu selalu saja ada perubahan-perubahan sehingga kita tidak tahu apakah ini akan jalan atau enggak. Padahal sebetulnya kalau komputer itu harusnya predictable ya, dapat diprediksi. Baik, semuanya mudah-mudahan sehat, yang lagi berpuasa semangat berpuasa. Ini istilah kita itu ngabuburit, kalau di bahasa Sunda itu ngabuburit ya, menunggu berbuka puasa. Tapi biasanya ngabuburit itu sore. Aduh, kalau sekarang sih ngabuburitnya kita mulai di pagi hari ini ya. Oke, saya komputer saya ada sedikit, ini ada dua, satu di sini di sana. Yang di sana itu ada chatnya. Jadi kalau nanti saya mau lihat chatting saya di sana. Baik, kita mulai membahas tentang Web 3.0. Nah, ini jadi Web 3.0 apa itu ya Web 3.0? Biasalah kalau orang-orang komputer senangnya dikasih nomor. Ini juga sama, Budi Raharjo 4.7 atau 5.9, enggak tahu ya sekarang ini apa ya gitu ya. Mari kita lihat sebetulnya apa sih ya web ini tuh apa sih. Nah, jadi sekarang kalau orang bicara tentang teknologi ya, teknologi itu sekarang ada macam-macam ya. Kalau dulu, ini zaman dulu web cuma gitu-gitu aja. Nah, kemudian lah muncul istilah-istilah ini. Saya bingung, saya cari-cari di internet, nggak ada yang jelas gitu ya. Sebetulnya definisi web 1.0, 2.0 atau web 3 gitu ya. Nah, ini juga akhirnya ya sudahlah ya. Saya coba menjelaskan ini dengan versi saya karena ketidakadaan definisi yang jelas di sana. Baik ya. Kita mulai dengan ini. Nah, ini nanti slide saya ini juga saya nggak tahu mau saya taruh di mana ya slide saya ini ya. Yang apa maksudnya materi ini ya. Nah, jadi. Nah, sekarang kita lihat antara web 1.0, 2.0 dan 3.0 ya. Oh iya, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya di kolom di sesi chat ya, silakan ditanya. Jadi sekarang ini di definisi sebelah kiri saya ini, pemahaman saya ini apa yang membedakan 1.0, 2.0, 3.0 teh apa gitu ya. Mari kita mulai dulu dengan sejarahnya. Web 1.0 itu dibuat tahun 1990. Sebenarnya 1989 lah ya mulainya itu. Bapak Tim Berners-Lee ini membuatnya di Switzerland, di CERN ya. Beliau membuatnya tahun 89, tapi oke lah kita katakan tahun 90 lah mulai di launching ya si webnya. Waktu itu nggak ada 1.0, 2.0, 3.0, cuma web aja ya. Itu. Sementara kalau 2.0 ini sebetulnya ada yang bilang tahun 2000 mengkoinkan, saya lupa siapa namanya, tapi dipopulerkan oleh tim O'Reilly. O'Reilly ini banyak menerbitkan buku, internet, mengadakan I.O. segala macam ya. Pokoknya nih orang terkenal lah di internet. Dia mempopulerkannya tahun 2004 ya, tapi sebetulnya 2000 sudah ada. Kemudian web 3 ini atau web 3.0 atau web 3 ini ya, sama aja kalau bagi saya ini kan dipopulerkan oleh Gavin Wood. Gavin Wood ini salah satu co-founder dari Ethereum ya. Di tahun 2013. Nah, kalau kita lihat dari segi urutannya gini nih, saya sebetulnya ini sesuai dengan teori saya lagi tuh ya. Siklus bisnis teknologi itu menurut Budi Raharjo, itu adalah 15 tahunan. Ya, jadi kalau kita lihat 15 tahunan ya, ini dari tahun 90, ini harusnya 2005 ya. Nah, harusnya ini tahun 2020 ya. Tahun 2020. Tapi begitulah ya, ini catatannya aja. Terus kemudian apa yang membedakan sebetulnya web 1, 2, 3 dari kacamata saya yang signifikan itu apa sih? Sebenarnya kalau menurut saya itu dari data flow, data ini ya, informasi itu munculnya kalau web awal-awal itu one way. Jadi orang membuat halaman ya, simple web page, kemudian dari simple web page itu
apa sih namanya, ditampilkan ya dengan menggunakan HTML biasa ya. Jadi kalau nih saya kasih gambar foto saya supaya ada Pak Budinya. Jadi kalau yang halaman dulu itu simple one way ya, informational. Karena ingat ya, ini masih sejarahnya zaman dahulu ya. Zaman dulu seperti itu sih memang. Ya, simple web pages. Dulu juga namanya bukan web ya, homepage ya. Informational saja. Saya membuat cerita tentang Indonesia, ya sudah gitu aja cerita tentang Indonesia. Web 2.0 berbedanya dengan yang satu, ini adalah dia interaktif. Misalnya, maksudnya apa? Misalnya kalau saya berasal dari Indonesia gitu ya, misalnya saya berasal dari Indonesia, maka halamannya bisa berubah menjadi bahasa Indonesia. Ya, bisa bahasa Indonesia. Jadi dia mendeteksi, oh ini berasal dari Indonesia. Taunya dari Indonesia atau enggaknya dari mana Pak? Dari nomor IP-nya ya. Nomor IP-nya itu kalau nomor IP-nya Indonesia, maka dia berasal dari Indonesia ya. Kalau berasal dari Indonesia maka tampilkan bahasa Indonesia. Atau dia juga bisa melihat ini misalnya saya senangnya layar belakangnya atau environment saya itu gelap gitu atau background-nya apa. Nah, dia bisa melakukan personalisasi. Kemudian dia juga bisa yang kalau terakhir itu adalah responsif. Maksudnya apa sih? Kalau saya menggunakan aplikasinya itu di layanan webnya ini ya, saya lihat tampilannya itu di desktop, bentuknya kayak desktop ya, kayak komputer, layar komputer. Kalau saya melihat webnya itu di handphone, maka dia bentuknya tegak ya, kayak handphone tegak gitu bentuknya. Oke. Jadi dia bisa itu ya. Kalau saya lihatnya dari tablet, bentuknya sesuaikan dengan tablet. Jadi web 2.0 ini dia lebih itu ya, lebih personalized, responsive. Jadi sudah ada some kind of interactivity ya, jadi interaktif itu dia. Ini tentu saja teknologinya bisa macam-macam di belakangnya, nanti kita lihat ya. Tapi intinya gitu. Yang satu tadi statik, halaman Indonesia, dah gitu aja. Dulu tahun 91, 92 saya membuat homepage Indonesian homepage ya gitu. Isinya tentang Indonesian page. Saya tampilkan peta Indonesia. Udah. Gitu, nggak ya bahasanya Inggris, ya sudah gitu aja ya, nggak ada apa-apa lagi. Nah kalau ini nggak ya, bisa lihat kalau gambar peta misalnya sebelah kanan saya buat tulisannya, kalau di HP mungkin nggak cukup ya tulisannya turun ke bawah gitu ya, terus dan seterusnya. Jadi tahun web 2.0 itu seperti itu. 3, web 3 itu apa yang membedakan itu ya? Oh iya tadi ya, jadi kalau yang di web 2 itu tentu saja yang di web 1 plus ada tambahan yang di web 2 gitu. Jadi web 1, web 2, web 3. Yang web 3 tentu saja ada yang di web 1-nya, web 2-nya ya. Fitur itu ada juga di web 3. Yang membedakan menurut saya web 3, 3.0 atau web 3 ini dibandingkan yang lainnya adalah transaksionalnya. Ya, jadi di situ built-in transaksional. Ini masih bisa diperdebatkan ya. By the way, yang web 3 ini masih bisa diperdebatkan karena ini pemahaman saya ya, ini opini Pak Budi gitu ya. Jadi opini BR gitu ya. Jadi ya beginilah ya, karena yang bedakan apa ya? Dia bisa melayani halaman statik bisa, mau halaman dinamik bisa, responsif iya, tapi yang ini adalah transaksional. Web 2 bisa nggak? Ya bisa juga sih kalau kita bicara tentang e-commerce ya, transaksionalnya, tapi transaksional dengan ala e-commerce. Kalau ini ala-alanya ada ala-ala built-in ya, nanti kita lihat di bawah ya untuk jenis aplikasinya. Baik, nah kalau dari segi teknologinya ya, dari teknologinya kita bicara tentang teknologinya di sini, tentu saja awal-awal dia hanya ada yang namanya HTML 1.0. Ya dulu namanya HTML aja ya, kemudian kita namakan HTML 1.0. Sebetulnya awal-awal juga belum ada CSS ya, Cascade Style Sheet itu belum ada. Jadi hanya HTML aja lah. HTML itu isinya ya cuma tag, bold ya, image itu. Bahkan dulu awal-awalnya ya di itu font untuk apa ya, blinking ya, blinking flash atau blinking what's new itu sesuatu hal yang keren ya. Jadi kalau kita ada halaman ada yang blinking itu keren amat pada zaman itu ya. Ngeri kali ya. Untuk mendukungnya, untuk membuat si web itu bisa berinteraksi dengan pihak lain, maka digunakan script ya. Makanya waktu itu namanya CGI, Common Gateway Interface. CGI itu bukan computer graphics ya, tapi Common Gateway Interface, CGI scripts yang mulainya pakai Perl, PHP, kemudian ada Python, ada Bash, ada C gitu ya, semuanya dengan menggunakan script ya waktu itu. Nah untuk interactivity tambahannya lagi muncullah yang namanya Flash pada zaman itu ya. Macromedia Flash
Shockwave ya untuk membuatkan interaktif. Karena pada waktu itu tidak bisa ya, maka teknologinya adalah plugin ditambahkan Flash baru bisa. Kemudian dikembangkan lagi bahasa Java dan JavaScript, dua bahasa yang berbeda, mirip namanya ini ya zaman itu memang agak aneh ya. Java dan JavaScript itu kayak zaman sekarang orang-orang ngomong metaverse ya. Nanti kita bahas itu. Tapi ini Java dan JavaScript ini dua bahasa yang berbeda, muncullah karena kita ingin menambahkan supaya si web itu bisa applicable lah ya untuk lingkungan bisnis Java, JavaScript. Java di sisi server, bisa juga di sisi browser pakai Java Applet gitu ya. Terus JavaScript untuk buat scripting running di browser. Nah ini dulu desktop oriented ya. Jadi karena zaman dulu memang zamannya komputer ya. Handphone belum ada ya, dalam artian handphone seperti sekarang ya. Tablet apalagi ya. Jadi dulu web 1.0 tuh ya kayak gitu aja ya. Jadi cuma gitu aja. Web 2.0 atau Web 2 ini HTML-nya tentu saja sudah berkembang ya. HTML5 ya tentu saja tag-nya lebih complicated dan seterusnya. Tapi yang lebih menarik adalah JavaScript-nya, CJS-nya ini makin lebih hebat. Terutama adanya library yang namanya jQuery ya. jQuery ini library yang paling banyak dipakai orang ya. jQuery ini misalnya tadi untuk membuatnya responsif, ini jQuery bisa dipakai. Jadi si web kita itu bisa mendeteksi layar kamu ukurannya berapa. Layar saya ukurannya segini-gini, saya tablet. Oh iya oke. Kalau gitu saya tampilkan layoutnya berbentuk yang bagus untuk tablet ya. Layar kamu apa? Oh desktop. Oh iya saya tampilkan desktop. Ukuran saya, layar saya segini gitu ya. Jadi dengan jQuery ini bisa lebih responsif ya. Jadi lebih personalized ya kita kalau kita ngelihat halaman web. Kemudian aplikasi-aplikasinya kalau tadi dengan bentuk script, kalau sekarang mulai munculnya dengan API ya. Kita call API yang namanya REST API lah, macam-macam ya, tapi API. Dalam hal pengembangan mesin ini di belakang layarnya ini mulai orang bicara tentang virtual machine, VM ya, containers, dockers dan lain sebagainya. Tapi ini web 2.0 tuh seperti ini teknologinya. Nah, kemudian dari segi tampilannya ini mobile first. Jadi pada zaman 2 ini orang mulai menggunakan mobile handphone ya untuk mengakses internet. Jadi sampai sekarang ini ya masih banyak orang yang mengakses web itu pakai handphone ya, jadi mobile first. Jadi kalau sekarang kita desain halaman web mobile first, baru nanti desktop itu kedua ya. Jadi begitu ya. Nah saya orang desktop, jadi saya second class citizen ya. Aduh kasihan ya. Ada lagi mobile web 2.0 itu mulai masuknya juga sebenarnya di belakang layar ada yang namanya machine to machine ya, machine to machine. Misalnya vending machine, mesin yang bisa dikendalikan dari internet. Sebetulnya di awal-awal sudah ada ya, zamannya pakai script, tapi ini M2M ini mulailah muncul di zaman-zaman itu ya. Nah, web 3.0 apa nih? Nah, bedanya apa? Bedanya dengan yang sebelumnya adalah penambahan blockchain. Teknologi blockchain meskipun sudah ya dikembangkan sebelum-sebelumnya, tapi mulai menjamur di web 3 ini, blockchain mulai muncul gitu ya, blockchain. Oke. Nah tentu saja blockchain dengan framework platform, nah banyak ya macam-macam. Yang terkenal masih tetap Ethereum ya, Ethereum masih ya one of the best ya gitu ya, one of the best Ethereum sekarang. Tentu saja ada lagi orang-orang bicara tentang jaringan lain ya, ada Hyperledger punya sendiri, Polygon, Solana nanti ya. Tapi inilah ya kita ambil yang mainstreamnya dulu ya. Mainstream adalah Ethereum. Kemudian di dalam ini teknologinya tadinya cuma blockchain cuma gitu aja ya untuk merecord distributed ledger. Tapi kemudian mulai meningkat menjadi smart contracts, bahwa kode-kode itu bisa ditanamkan di smart contract. Nah, duitnya ini biasanya harus ada akses terhadap some kind of wallet ya, some kind of wallet. Maka some kind of wallet ini munculnya MetaMask ya, MetaMask yang banyak digunakan orang. Nah ini kalau menurut saya ini masih masih teknologinya nih masih belum mainstream itu artian gini, masih banyak teknologi baru-baru. Jadi kalau zaman dulu ya misalnya
Pas web 1 itu PHP merajalela ya. Kalau di Indonesia at least ya PHP semuanya. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Nah, kalau sekarang apakah kalau blockchain kita harus menggunakan bahasa programmingnya, misalnya kalau di Ethereum pakai bahasa programming Solidity misalnya, atau kita pakai Solana, itu masih belum apa ya? Belum settled ya. Jadi kita belum settled itunya. Tabel ketutupan video emang sengaja nih bawahnya supaya jangan lihat-lihat dulu, nih harusnya ditutupinnya gini ya supaya jangan lihat dulu supaya kita pas pembahasannya di sana ya di sini dulu ya, kita pas bahasannya di sini ya, oke ya. Supaya fokus katanya. Sengaja ya, memang sengaja, oke ya. Nah ini yang kita masih belum tahu, apakah orang-orang akan pakai MetaMask, apakah nanti ada yang lebih mudah, Coinbase atau apa lagi ya. Karena kalau saya ngelihat ya, memang agak kacau nih sekarang nih ya. Ini masih untuk techie. Web3 itu banyak kan techie, artinya orang-orang yang teknologi oriented lah ya, orang-orang yang teknologi oriented. Kalau orang yang tidak teknologi oriented, nah sekarang masih susah, hidupnya masih susah ya. Gitu. Nah, ada lagi ini web 3.0 ini yang disebut orang-orang namanya semantic web. Semantic web ini kalau tadi web 1 itu ini itu orang, konsumennya itu orang. Web 2 mulai ada mesin, yang web 3 tuh mesin dan mesin saling ngomong. Tolong minta data dari tabel itu ya. Oh iya enggak, nanti dari ini. Oh iya datanya ini dia nanti analisa oleh mesinnya, terus kemudian mesin bilang, "Oh iya saya butuh data ini dari sana." Jadi si webnya ini lebih mengerti semantik, mengerti makna. Nah, ini yang sebenarnya si tim ini Tim Berners-Lee ya, dia kayaknya membuat ini tuh sebetulnya udah agak lama juga. Pada tahap awal waktu dia membuat web, dia juga sudah merencanakan ini ya, semantic web. Tapi pada zaman itu teknologinya belum memungkinkan, jadi dia selalu menyederhanakan sistemnya. HTML kan merupakan penyederhanaan dari SGML ya, Standard General Markup Language. Jadi bagusnya teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh Tim Berners-Lee di awal-awal itu adalah penyederhanaan ya. Jadi dia ini menyederhanakan. Nah, sebentar saya ambil tablet saya ya. Mudah-mudahan tablet saya ini bisa dipakai untuk motret ya. Oke, kita lihat ya. Mana nih? Sip. Oke, kita lihat apakah saya bisa ngoret-ngoret ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi kalau misalnya yang HTML ini, nah ini teknologinya super sederhana pada zaman itu ya. Kalau sekarang udah menjadi lebih mantap lagi ya. Gitu ya. Jadi semantic web ini katanya merupakan bagian yang diincar-incar oleh si Tim Berners-Lee. Sebentar, saya buka dulu ya. Sebentar. Oke, jadi sorry. Oke, si Tim Berners-Lee sebenarnya sudah nyulis semantic web itu tahun awal-awalnya. Tapi ada tapinya. Tapinya belum kejadian. Sekarang, nah kalau kita lihat ya, sekarang pun sebetulnya semantic web masih questionable menurut saya ya, jadi masih questionable. Jadi yang web 3 ini semuanya masih ini ya, masih ini masih techie ya, techie. Gitu ya. Techie banget gitu ya. Jadi ya ini masih susah ya. Gitu ya menurut saya. Oke ya, itu secara teknologinya. Nah, di belakang layar web servernya apa yang mendorong ini semua? Di bawah belakang layar web servernya itu kalau zaman dulu tuh Unix based web servernya ya. Unix based mostly Sun ya, Sun Microsystem. Tentu saja ada OS yang lain, ada HP juga ada, HP dengan HPUX-nya, IBM dengan IEX-nya. Tapi pada zaman tahun 90-an ini yang paling banyak Sun ya. Sun yang merajalela menjadi web servernya pada zaman itu. Kemudian munculnya waktu itu adalah servernya tuh HTTPD ya, web server HTTPD gitu ya. HTTPD itu hypertext, karena HTTP itu protokol yang dibuat oleh si Tim Berners-Lee pada waktu itu. D itu daemon lah biasa di Unix ya, HTTPD. HTTPD-nya juga waktu itu yang pertama itu dari CERN-nya, HTTP-nya si Tim Berners-Lee karena dia dari CERN. Kemudian nanti mulailah muncul yang Mosaic segala macamnya, NCSA HTTP, dan nantinya ini mulai muncul Apache. Ya karena NCSA itu adalah web server yang banyak digunakan, terus ditambah orang-orang ya open source, banyak orang ngasih patch.
Lama-lama si tim NCSA itu kelimpungan, nggak sanggup ngejar patch yang ada itu. Sehingga orang-orang yang submit patch marah-marah, ini harusnya patch udah di-apply, udah bisa. Udah kalau gitu kita buat versi baru lagi, atau kita sebutnya ngefork. Ya, ngefork dari NCSA itu namanya HTTP servernya adalah HTTPD yang tambal surang. Kita patch terus. Patchy web server yang patchy, yang tambal sulam. Tapi suaranya kok kayaknya enaknya kayak Apache. Ya, maka disebutnya namanya Apache web server. Ya, muncul lah itu. Nanti dilihat sebelah kanan nih Apache ya. Microsoft pun akhirnya nantinya, ini awal-awalnya Microsoft tidak menganggap bahwa internet suatu hal yang penting, maka ketinggalan pada zaman itu ya. Akhirnya Microsoft mengeluarkan nantinya Internet Explorer dan lain sebagainya. Di sisi server Microsoft menggunakan IIS ya. Itulah sebabnya nantinya akan ada dua aliran yang Unix based dan aliran yang IIS gitu ya. 2.0. Nah, 2.0 ini beda lagi. 2.0 ini saya kasih gambar ya, biar ada gambar Pak Budinya gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti kalau ke atas saya nggak tahu gimana. Jadi ya, ini lanjutan dari yang sebelumnya. Tapi pada zaman 90-an juga Linux sudah muncul ya. Tapi Linux itu masih eksperimental. Saya ngoprek Linux di sini juga tuh masih kernel, masih nggak ada web server juga belum ada gitu ya. Kemudian Linuxnya menjadi stabil dong. Kemudian Linux dan BSD, ada FreeBSD, OpenBSD, NetBSD dan lain sebagainya. Mulailah server-server ini menjadi power dari web server. Sun akhirnya terkapar, akhirnya nantinya dibeli oleh Oracle dan seterusnya, dan akhirnya nanti dia tewas ya. Jadi sekarang ini banyak kan berbasisnya tuh Linux, some kind of Linux or BSD ya. Web servernya Apache tadinya merajalela, kemudian kalau yang Java base adalah Tomcat. Kalau yang mau lebih untuk high performance, Nginx lah. Kalau saya dulu bacanya Nginx. Nginx ya. Jadi ini kok bacanya gimana caranya bisa Nginx ya. NGINX itu jadi Nginx gitu ya. Ini Nginx Nginx ya. Oke ya, ini Nginx ya. Kalau Web 3.0 apa? Nah, ini selain tentu saja ya, selain yang sebelumnya, selain yang Web 2 ada application based web server. Maksudnya gimana sih application web server ini? Misalnya saya membuat aplikasi, kata Web 2 juga udah mulai gitu ya. Saya membuat aplikasi berdasarkan Flask itu kan berarti kodenya. Nah, Flask itu membuat web server sendiri dari Flask-nya gitu ya. Sehingga ini akan banyak application based web server. Ruby on Rails dia buat web servernya sendiri, macam-macam ya. Jadi semua frameworknya Python juga membuat ininya sendiri ya, web server sendiri. Dan nanti juga akan ada hal-hal yang lain ya. Oh iya ya, saya lupa tadi di sini ada satu hal yang lagi rame-ramenya juga adalah kalau tadi device-nya yang web 1 itu adalah desktop, web 2 adalah mobile, yang ketiga adalah mobile, desktop, dan kemungkinan VR ya. Saya nggak tahu kepada Anda. Nah, kalau saya sendiri, saya sih sudah punya VR dong. Keren-kerenan ya Pak Budi. Ntar dulu saya coba nih tunjukin VR saya ya. VR saya. Nah ini tuh, ini dia Oculus ya. Cuma nggak enaknya kalau pakai ini nggak bisa pakai kopea. Aduh ya. Jadi kopeanya nanti virtual aja ya. Oke gitu ya. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi application based web server. Oke ya. Nah, next kita turun ke bawah lagi. Nah, application ya, pada zaman-zaman itu aplikasi yang populer apa? Aplikasinya pada waktu itu yang namanya homepage ya, waktu itu homepage. Kemudian ya homepage ini berubah menjadi website ya. Homepage website. Kemudian muncullah directory awalnya sebelum muncul search engine ya. Jadi directory kemudian muncul search engine. Nah, mulailah layanan-layanan blog. Terus kemudian ini ya, internetnya mulai cepat, mulai ada peer-to-peer file sharing nih, terutama waktu itu adalah berbagi lagu ya, berbagi lagu. Film juga ya. Tapi yang lebih ini yang lebih kerennya waktu itu peer-to-peer lagu sharing. E-commerce juga mulai muncul, tetapi dalam bentuk Amazon ya pertama kali ya. Amazon itu dengan menggunakan script gitu ya. Jadi e-commerce-nya adalah menggunakan script, ada yang Perl segala macam.
ya gitu. Nah, jadi itu awalnya. Nah, Web 2.0, aplikasi-aplikasi yang mulai populernya tentu saja selain yang awal-awalnya e-commerce ini adalah sosial media ya, mulai munculnya Friendster, Kawanster, Temanster, MySpace ya, mulailah munculnya itu. Kemudian sebetulnya di web 1 juga udah mulai ada instant messaging, itu YM ya, Yahoo Messenger. Di ini meningkat, web 2 mulai meningkat. Kita mulai adanya yang sekarang yang maksud chat saya ini adalah WhatsApp ya, WhatsApp, Telegram dan seterusnya. Kemudian muncul juga layanan streaming karena lagi-lagi ya, ini internetnya udah mulai kencang ya, ini harus kita catatkan, internet mulai kencang. Setidaknya di Indonesia web 2.0 internet mulai kencang, malah muncullah layanan streaming seperti Spotify, film Netflix dan seterusnya. Jadi ini memungkinkan karena bandwidth yang besar ya streaming ini. Kalau dulu tidak memungkinkan. Ini saya pengennya nggak usah digitu ya, biarin aja ya. Kayaknya ini harus diginiin ya. Gitu ya. Bentar. Ini saya nggak biasa pakai ini. Pakai ini preview ya. Oke ya. Karena streaming mulai ada, maka orang-orang yang tadinya nulisnya dengan tulisan ya, pakai blog, sekarang mulai orang melakukan podcasting ya, terus juga mulai podcastingnya itu dalam bentuk YouTube juga ya, dari audio dan juga video. Maka kita bicara tentang over the top application. Ini yang bikin orang-orang marah ya. Penyedia jasa jaringan kan di awal jaringannya lambat ya, di jaringan di sini luar biasa kencangnya. Tapi ada tapinya, pas lagi kencang gini, si penyedia jaringan nggak dapat duitnya. Yang dapat duitnya adalah penyedia aplikasi ini ya. Penyedia aplikasi ini yang dapat duit, si penyedia jaringan nggak. Misalnya kalau di Indonesia Telkomsel, itu ditumpangin oleh aplikasi-aplikasi ini. Yang dapat duit aplikasi-aplikasi ini, penyedia jasa jaringan cuma dapat jaringannya aja. Nah, dia marah-marah dengan OTT ini. Kalau gitu saya filter ya, gitu dan seterusnya gitu ya. Maka orang bicara tentang net neutrality dan seterusnya, itu terkait-kait dengan itu ya. Oke ya, terus bedanya lagi sekarang yang web 3.0 adalah cryptocurrency-nya ini ya. Mulailah orang bicara tentang Ethereum ya kalau sekarang. Kalau dulu Bitcoin, awal-awalnya Bitcoin, sekarang Ethereum. Orang bicara tentang decentralized finance, DeFi, kemudian mungkin ya DAO itu ya, decentralized autonomous organisasi yang semuanya ini berbasis blockchain ya. Blockchain karena sekarang memungkinkan untuk, jadi ini Web3 itu diwarnai oleh blockchain ya. Itu ya, itu masih pertanyaan. Nah, kemudianlah muncullah orang bicara tentang metaverse segala macam, yang sebetulnya ini virtual spaces ya. Kalau di awal-awal homepage ini masih ingat ya, kalau yang dulu buat GeoCities. Homepage GeoCities masih ingat kan ya dulu ya, rebutan GeoCities segala macam. Nah, sekarang di sini rebutan tanah juga ya. Jadi di sini rebutan tanah. Tanahnya beda ya, bukan GeoCities tapi tanah di di Sandbox misalnya. Saya mainan Sandbox ya. Virtual space, beli tanah mahal apisan ya. Kalau di sini di GeoCities itu murah dulu ya, gratis malah ya. Kalau sekarang di sini untuk satu kotak kecil $6.000. 100 juta. Nggak mau lah. 100 juta untuk beli tanah di virtual space, mendingan beliin mobil ya. Atau diinvestasikan. Nah, itu kan ya. Jadi inilah menunjukkan popular applicationsnya itu ya. Nah, sekarang kita lihat tentang topologi data. Ya, ini masih terkait dengan tadi. Kalau dulu ya, topologi dengan data ini ya. Kalau dulu data itu disimpan di servernya, ya, di servernya. Jadi kalau dulu saya punya homepage, ya di homepage saya di servernya. Servernya ada di Kanada, di Manitoba, ya di Manitoba. Ya, exact location of objects. URL-nya itu kalau nggak ada di situ ya server saya tewas ya. Jadi exact location. Jadi ini ya kalau kita sebut centralized juga sih ya dulu ya, centralized. Tapi maksudnya bukan centralized ya sebetulnya, di satu tempat ya, exact location ya, jadi servernya itu ya. Kalau mau di backup ya di backup buat web kedua dan seterusnya ya. Nah, malah mungkin orang mulai bicara tentang load balancing sedikit-sedikit ya. Nah, kalau web 2 ini masih centralized, tetapi ada yang namanya CDN ya, Content Distributed Network ya. Jadi misalnya kayak Facebook kan ada di Amerika sebetulnya gitu ya. Tetapi ketika kita mengakses Facebook, sebetulnya kita akses itu bukan Facebooknya,
tetapi mirror dari Facebook yang berada di Indonesia. Jadi ada penyedia layanan CDN kayak Akamai gitu ya, yang dia tuh jadi si webnya di Amerika tuh di forward seolah-olah ya, di backup atau di mirror di Indonesia sehingga aksesnya menjadi lebih cepat ya. Tentu saja tidak segampang itu ya, tapi kira-kira gitulah ya. Ini di mirror lah ya. Jadi nah ini masih tetap centralized, tapi dengan adanya CDN ini bebannya menjadi lebih rendah. Nah ini dan menjadi lebih cepat lagi ya CDN. Oke ya. Jadi mulai kita bicara tentang teknologi cloud ya, cloud. Jadi sebetulnya lokasi dari si objeknya atau filenya atau image-nya itu sekarang dinamik ya, nggak ada di satu tempat. Jadi kalau dulu ya ini kalau misalnya saya punya web di Kanada ya Kanada, kalau ini tergantung, kalau nge-access dari Indonesia kemungkinan objeknya ada di Indonesia gitu. Yang berikutnya lagi kalau Web3 ini distributed, artinya kita nggak tahu ada di mana ya. Jadi kita bisa pakai URL atau URI atau apapun, kita bilang file. Filenya adalah misalnya gini, foto Budi ID-nya seperti ini. Nah ID-nya foto saya itu boleh jadi distributed kan, tidak di satu server, tidak centralized. Mungkin ada berapa bits di Ukraine, mungkin berapa bits di Rusia, berapa bits di Amerika gitu ya. Jadi benar-benar nggak jelas lah distributed ini ya. Jadi ini topologi datanya sekarang memungkinkan begitu ya. Memungkinkan bukan berarti harus begitu ya, tetapi memungkinkan. Sehingga nanti kalau kita bicara tentang ya smart contract segala macam ya, file-file kita atau buku kita atau PDF kita tuh bisa tempatin tersebar di mana-mana. Jadi ini cirinya Web3 adalah distributed ya, transaksional. Kalau yang lain-lain itu statik ya tadi. User. Nah, usernya ini kalau dulu karena webnya itu dibatasi oleh riset ya, dulu riset center kampus, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pemerintahan. Pemerintahan juga sedikit sebetulnya. Jadi lebih tepatnya adalah kampus ya. Karena ini awal-awalnya juga dibiayai oleh DARPA ya kalau di Amerikanya itu ya. Memang ini tergantung dari kampus. Saya masih ingat waktu di Kanada dulu di kota saya pun orang-orang penduduk lokal pun nggak punya akses ke internet ya. Kalau mau email-emailan gimana? Ya harus langganan American Online, Prodigy. Makanya ada film You've Got Mail gitu ya, American Online. Itu adalah orang-orang yang di luar kampus ya. Luar kampus. Kalau di kampus pakai internet gitu ya. Maka web pun munculnya di kampus ya. Kemudian web 95 terbuka untuk publik, internet maka semuanya untuk publik, maka web ini mulailah muncul publik ya. Dan kalau kita lihat di web 1 tidak ada bisnis karena nggak boleh waktu itu ya. Tadi riset ya, atau ini jangan riset, nggak boleh untuk keperluan bisnis. Jadi saya jualan di internet nggak boleh dulu ya, dilarang. Itu haram. Kemudian web 2 boleh, malah bisnis yang merajalela ya. Di web 2 ini sebetulnya publik punya akses ya. Tapi yang lebih kenceng adalah bisnis ya, dengan e-commerce-nya segala macam ya. Web 3, nah semuanya tadi ya, all of the above dan mesin. Nah, sebenarnya Web 2 juga udah ada ya, mesin. Kita bicara tentang IoT ya, sudah ada, tapi Web 3 ini kemungkinan mesinnya akan lebih banyak ya. Karena kita bicara tentang IoT, AI ya, smart bot dan seterusnya ya. Nanti mungkin di sini akan lebih banyak mesinnya. Tapi kita lihat ya, ini makanya saya kasih tanda tanya, belum tahu. Dari semua ini sebetulnya yang bayar siapa ya? Paying usersnya untuk ini semuanya siapa? Ya ini usernya sendiri atau konsumernya. Dalam hal ini ya kampus, ya government, ya research center, ya usernya yang biayai. Kemudian kalau saya misalnya as a user, ya saya yang bayar. Ya misalnya saya punya akses internet dari rumah nantinya ya, mulai akses ke publik, ya ini saya yang bayar. Web 2 yang membayar itu adalah advertiser. Ya, jadi ini mulai ditemukan model bisnis baru bahwa ini kayak kita nonton. Kalau kita dengerin radio, siapa yang bayar radionya itu ya? Yang bayar isinya, yang bayar si stasiun radionya ya, iklan ya. Sama dulu kalau kita nonton TV ya, nonton TV yang through the air, kalau nonton TV yang pakai channel yang udara ini, siapa yang bayar? Iklan, ya, iklan yang bayar. Dan demikian pula ketika kita melihat video-video yang bagus di internet, yang bayar siapa? Iklan, YouTube ya misalnya gitu. Maka kita lihat paying usernya siapa ya, advertiser.
Nah, Web 3.0 ini kita belum tahu ya, apakah shared nih tanda tanya ya, kalau bagi saya shared ya, shared ekonomi ya di sini ya. User iya, advertiser iya, mesin iya, tapi saya nggak tahu nih gimana caranya. Dan karena ini sudah ada cryptocurrency, maka cryptocurrency-nya itu bisa ditanamkan di devices pun sekalipun ya. Jadi misalnya bayar-bayaran, oke saya pasang kulkas saya kasih uang 200.000 gitu ya, kulkas saya, nanti kulkas saya bisa beli macam-macam gitu ya. Yang bayar kulkas. Sebenarnya yang bayar user juga kalau gitu kan ya. Ya masa kulkas yang bayar orang Pak, tapi orang yang punya mesin. Oh iya benar juga ya. Ya, tapi dugaan saya peranan dari advertiser ini nanti mungkin lebih ditekan ya. Karena kalau advertiser kan ngelihatnya orang ya. Kalau robot baca advertiser nggak? Mungkin juga baca Pak. Si robot si advertiser misalnya mobil ya, nanti smart card si advertisernya bilang, mobil kamu mobil yang lagi lewat. Kalau ini 200 meter ke depan tuh ada pom bensin Pertamina ya, ada diskon tuh. Pertamax dikurangi uang di diskon 50 perak per liternya kalau kamu menggunakan kode ini. Ya nggak tahu lah ya. Tapi dugaan saya ini shared ya, dugaan ini. Jadi Web 3 lagi-lagi ya, ini dugaan-dugaan. Web 1 tidak ada yang monopoli tadinya. Tapi kemudian muncullah Yahoo ya. Yahoo itu yang memonopoli karena dia merupakan search engine yang raksasa pada waktu itu. Meskipun awalnya ada Alta Vista, Hasta la Vista gitu ya. Alta Vista dulu ya, Sightseer segala macam. Tapi yang dominannya waktu itu adalah Yahoo ya. Nah, tapi nggak ada sih sebetulnya monopoli. Nah kalau Web 2 sekarang kita udah lihat monopolinya adalah Google, Facebook, YouTube. Nah ini semuanya sebetulnya punyanya sih ya, punyaan dua ini aja lah, Google dan Facebook aja ya, dua-duanya ini. Tinggal alirannya mana, aliran Google atau Facebook. Kayak YouTube kan yang punyanya Google juga ya. WhatsApp juga punyanya Facebook, Instagram punyanya Facebook. Jadi ya sebetulnya dua ini aja yang besar ya. Dua ini aja yang besar ya. Gitu ya. Oke ya. Jadi kita sekarang gitu. Nah, kalau kita berangkat menjadi distributed, maka teorinya adalah no middleman. Ini masih harus harus dipertanyakan lagi ya. No middleman ini beneran atau enggak ya? Aduh, ini ya questionable. Nah, demikianlah pendapat saya soal Web 1.0, Web 2.0 dan Web 3.0 begitu. Silakan kalau ada yang mulai ingin bertanya. Sebenarnya dari tadi juga udah boleh bertanya sih. Nggak ada ininya ya. Nah, saya nyalakan lagi wajah saya tampilkan di sini. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan sambil saya ngeliat gini komentar-komentarnya. Zaman ngoding ASP, Pak. Oh iya, ini tadi pasti yang itu ya, MS Microsoft IIS ya. Yes ya. Pakai ASP soal codingannya. Apalagi saya lihat ke atas ada GoPlay THR. Oh baru tahu ya ada THR. Ada yang hadir Pak, hadir. Oh, baru banyak yang hadir ya. Oke. Ada nggak yang bilang tidak hadir Pak? Yang tidak hadir, ngacung tangannya. Oke, saya tidak hadir. Oke. Setengah jam beres ternyata. Tinggal sekarang forum tanya jawabnya kalau ada yang mau ditanya dan kalau ada yang harus saya jawab. Semoga ini ya memberi pencerahan tentang Web3 ya, karena orang-orang sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah ini ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak menjadikan kita FOMO ya, fear of missing out. Web3 itu apa sih Pak? Ya Web3 itu ya gini-gini aja. Ya. Jadi kalau saya boleh rangkumkan, Web3 itu utamanya adalah dia transaksional karena berbasis blockchain, ya, jadi transaksional. Distributed karena blockchain juga distributed gitu ya. Sehingga ya everything revolves around the blockchain technology gitu. Web3 akan rame ya, Web3 akan rame ya semuanya. Karena lagi-lagi ya kalau kita dari segi developer ya, developer pengembang aplikasi itu akan lari ke sini, sama seperti sekarang nggak ada lagi pengembang aplikasi yang hanya static page ya, HTML aja nggak ada. Pasti di dalamnya itu udah ada web. Sekarang tuh masih zamannya Web 2 sebenarnya.
Makanya kita lihat jQuery ya, banyak aplikasi-aplikasi jQuery memisahkan front end dengan back end, banyaknya REST API kayak gitu-gitu ya. Nah itu kan karena masih 2.0 atau web 2 ya. Jadi semuanya sekarang aplikasi masih kayak gitu. Nah nanti kita mesti menebak nih aplikasi berikutnya adalah berbasis blockchain ya. Nah, akan repot gimana ini ya, dari sisi ngedebugnya juga susah ya. Distributed system tuh lebih susah ngedebugnya, ngauditnya juga susah. Karena dia web 3 ini berbasis distributed, maka yang menjadi concern dari pemerintah salah satunya adalah censorship ya. Ini akan sulit disensor meskipun kemarin kita lihat tidak fully distributed ya. Jadi ini yang menjadi susah bagi pemerintah adalah censorship ya. Terus karena di sini sudah transaksional, maka kita perlu lihat ya, kalau di dalam web 2 itu e-commerce peranannya itu orang masih transfer ya. Misalnya saya beli sesuatu, transfer ya. Transfer lewat ATM atau bahkan kalau yang old school banget COD ya. Cash on delivery, datang itu baru dibayar. Tapi kalau enggak e-commerce bisa transfer. Kemudian muncullah sekarang QRIS ya, QRIS sudah bisa pakai, setidaknya di Indonesia, di luar negeri belum ya, belum seperti Indonesia. Di tentu saja di China udah ya. Kita bayar pakai QRIS ya, QR code, kita scan segala macam. Tapi itu lagi ya, itu masih melibatkan bank ya. Jadi saya dengan saya sebagai pembeli misalnya, dengan merchant itu saya masih berhubungan dengan bank. Saya bank merchant bank saya. Tidak ada pihak ketiga. Kalau Web3 itu nggak langsung ya, antara saya langsung dengan merchantnya. Jadi dompet saya dengan dompet dia saling ngomong langsung, nggak lewat bank lagi. Nah itu dia. Misalnya saya taruh di dompet saya misalnya di e-wallet saya taruh 1 juta rupiah. Saya beli kopi harganya berapa? 70.000 katakan ya. 70.000 saya transfer langsung ke walletnya si penjual, 70.000 langsung ke handphonenya dia ya. Nah, ini memungkinkan ya dengan electronic wallet. Jadi ke MetaMask saya, ke MetaMask-nya dia tanpa perantara si bank tadi ya. Nah ini yang menurut saya akan mengubah banyak hal ya, karena tadi apakah middleman tadi akan dihapuskan. Jadi nanti nggak ada lagi tuh yang namanya Tokopedia. Nggak ada. Jadi waduh, gimana Pak itu GoTo baru ini ya IPO. Good lah ya. Cuma saya nggak punya saham GoTo. Ya ini ya challenge-nya bagi players lama adalah gimana bisa pindah ke situ. Nah ini masih hutan belantara ya Web3 gitu ya. Jadi tadi ya yang pertama distributed ada di mana-mana, kita nggak tahu dia ada di mana-mana. Yang kedua tadi transaksional, built-in. Transaksionalnya itu udah built-in di dalam aplikasinya. Nah ini yang susah ya. Prediksi bahasa pemrogramannya itu masih, nah ini kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita bicara tentang smart contract dan lain-lainnya gitu-gitu, ini mirip-mirip seperti JavaScript ya, JavaScript, TypeScript yang kayak gitu. Jadi dugaan saya bahasa pemrogramannya nanti akan banyak yang seperti itu ya. Sekarang ya smart contract ya Solidity yang banyak digunakan. Solana saya juga belum programming ya untuk Solana itu, untuk jaringan Solana ya, belum tahu programnya seperti apa. Tapi feeling saya banyakkan tuh nanti yang kayak JavaScript. Jadi itu ya language-nya seperti itu. Saya tidak terlalu suka, tapi begitulah ya. Nah, jadi apakah kita perlu belajar smart contract? Perlu belajar ya. Mengevaluasi kode smart contract juga nggak gampang nih. Gimana caranya gitu. Conventional languages masih ada, masih ada. Bahkan C++ pun masih ada. Kalau kita bicara tentang autonomous vehicle ya, itu masih C++ codingannya masih. Karena mesin-mesinnya tuh masih harus mesin-mesin yang low level. Kalau server masih Python, Golang. Saya nggak tahu apakah bahasa belakangnya nanti akan makin banyak Rust gitu ya, nggak tahu.
Kalau untuk front end ya, JavaScript oriented lah ya. Yang natif saya masih belum tahu ya, karena itu nanti tergantung dari si handphonenya, pabrikan handphone. Tapi itu tadi ya, kalau yang ini dugaan saya yang JavaScript like, TypeScript like languages yang akan banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi di Web 3. Aspek security-nya acak adut. Aduh, ini kayak kemarin ya saya baca paper tentang smart contract. Jadi kan di security dari smart contract. Jadi ketika orang kan kita masih belum ngerti nih, developer smart contract masih kadang-kadang masih culun-culun gitu ya. Oh iya, misalnya saya buat kode kalau ini misalnya saya membeli sebuah barang dari saya membeli gitar misalnya dari sebuah toko musik. Oke, gitar ini berapa? 3 juta. Oke, saya taruh duit 3 juta di situ di dalam smart contract-nya programnya kayak gitu ya. Saya taruh 3 juta saya ya. Nanti 3 juta saya ini boleh ditransfer ke penjual gitar kalau saya sudah terima gitarnya. Kan di dalam gitu ya. Smart contract-nya ditaruh gitu ya. Nah, ada orang bisa ngehack itu nggak? Smart contract-nya itu diubah ya. Jadi smart contract-nya itu diarahkan bukan ke penjual gitar, tapi ke account-nya si siapa namanya? Si attacker ya. Bisa nggak ngubah itu smart contract-nya itu? Jadi dia bisa nggak di man in the middle attack lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi smart contract-nya itu kan muncul banyak ya, itu butuh diverifikasi ya oleh banyak pihak ya. Nah, ada namanya predator yang lihat smart contract gitu ya. Ini bisa nggak saya ubah-ubah? Jadi ngeri juga ya sebetulnya, karena kita nggak tahu ya. Ada pertanyaan lagi, menurut Bapak terkait regulasi, kapan Indonesia mengimplementasikan Web 3.0 terutama untuk kepentingan finansial? Soalnya implementasi fintech pada Web 2 saja sampai sekarang regulasinya masih belum sempurna. Kalau saya selalu ya jangan nunggu regulasi, jreng aja. Pakemnya adalah apa? Kalau inovator itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah itu dia. Ini yang bikin orang security kayak saya ya, karena bisnis itu nggak akan menunggu sampai bisnis opportunities itu tidak akan menunggu sampai adanya regulasi ya. Jadi regulasi tetap ada, tapi dia menggunakan regulasi yang zaman jebot, zaman lama, yang mungkin tidak efektif untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Masih bisa pakai yang lama pasti bisa, gitu ya. Tapi ya itu dia tadi tidak efektif ya, menjadi lambat ya, susah gitu ya. Tapi bisa gitu ya. Nah, menurut saya Web3 ini kaitan dengan hukumnya apa? Kalau yang dulu-dulu nggak ada sih sebetulnya, nggak terlalu ini ya. Yang Web3 ini problemnya adalah distributednya itu. Ya, distributednya itu adalah sesuatu yang susah diblokir. Ya, susah diblokir. Misalnya kalau kita bicara tentang pornografi aja. Pornografi itu kan banyak bisa diblokir gampang ya. Bukan gampang ya, ada macam caranya mulai dari domainnya yang diblokir, IP-nya yang diblokir, portnya yang diblokir, konten yang diblokir. Kalau Web3 itu nggak bisa ya, karena distributed kita nggak tahu di mana ininya, ada sepotong di sana, sepotong di sini, sepotong di sana, sepotong bahkan di backup di berbagai tempat. Jadi susah ya, Web3 itu akan susah. Jadi kalau ada orang buat misalnya jahat-jahatnya itu buat misalnya judi online aja, susah diberantasnya ya. Karena distributed tadi gitu ya. Nah, jadi ini juga ya. Jadi ini yang menjadi agak susah. Regulasinya kayak gimana nggak bisa juga. Saya lagi berpikir tentang ini code is law ya. Kode adalah hukum. Hukumnya adalah apa? Ditentukan oleh kode kita. Smart contract is law. Smart contract is code ya. Dia menentukan law-nya ya, kontrak tadi. Jadi misalnya quote unquote law-nya adalah kalau barang sampai duit saya kirim, kira-kira gitu ya. Nah berarti kan itu some kind of contract ya. Law-nya gimana? Nah itu juga kita belum tahu ya. Kepemilikan tanah kalau misalnya, pemilikan tanah, misalnya ada orang ya, orang tua punya tanah di metaverse atau misalnya di sandbox gitu ya. Tanahnya ada 5 blok gitu. Meninggal, diwariskan ke anaknya. Gimana warisannya? Aduh, bingung kan ya? Iya sih. Kalau aspek security clearance mungkin nggak semua government senang, pastinya. Tapi businessman senang,
Nah, gimana dong? Eh, Misalnya paling gampang ya kita bicara tentang ojek aja, ojek. Dulu pas waktu ojek ya, ojek mulai adanya ojek online, mulailah masalah orang bilang, ojek itu public transport bukan sih? Wah, pemerintah bilang enggak ya. Tapi in reality ada kan di pasaran, di dunia nyata kita ojek pangkalan ya, opang itu kan ada terus dari dulu ada. Resmi, hukumnya apa? Coba. Terus ini buatin aplikasi di atasnya itu. Sebentar, ini public nah, bingung kan ya? Juga waktu itu kayak misalnya lagi taksi ya, taksi musuhnya lewat Uber ya, gitu ya, Uber. Gimana kalau lawan Uber? Gimana kalau dengan GrabCar, dengan GoCar? Kan gimana ya? Nggak bisa nunggu sampai ada aturan dari apa departemen ya, kalau departemen perhubungan kalau dulu ya, kementerian perhubungan, aturannya gimana? Nggak bisa nunggu, pasti bisnisnya akan tetap jalankan itu. Ya. Demikian juga gini ya. Jadi Web3 itu akan banyak. Nah, sekarang yang lebih penting menurut saya butuh ahli-ahlinya. Gimana ahli-ahli? Kita kan kurang, jangankan gitu yang Web 2 aja kita programmer aja kurang. Nah, sekarang ini adalah blockchain programmer aja. Saya tiap minggu diteleponin teman-teman, Pak Budi bisa provide blockchain programmer gitu. Gajinya 30 juta Pak sebulan. Bah. Tuh, jadi kalau ini ya, kirimkan resume ke saya. Nah, kalau udah bisa blockchain programmer ya, bisa Solana enggak? Dibutuhkan Solana programmer berpengalaman 5 tahun. Baru dengar sekarang Pak. Oh ya, wassalam lah ya kita ya. Pak Budi, kita mau menerapkan NFT nih Pak Budi. Kan orang lagi rame ya NFT menggelar itu. Programmernya gimana? Enggak ada lagi. Pak Budi, kami butuh programmer Unity Pak Budi karena kita lagi membuat virtual metaverse, like semua orang metaverse sekarang ya. Game developer. Lagi-lagi susah carinya juga ya. Berarti kita harus siapin orang-orang yang banyak untuk menuju Web 3 ini. Karena suka tidak suka, lagi-lagi ya, ini kan tergantung dari bisnis ya. Maka pelaku bisnis akan lihat dulu, dia akan sesuaikan bisnis prosesnya dulu. Bisnis prosesnya, nah sekarang memungkinkan distributed bisnis proses. Tidak semua bisnis proses distributed tentunya ya. Nah, dicari bisnis proses yang distributed, nah baru itulah yang kemudian nanti digedor. Saya punya bisnis proses yang distributed. Oke, teknologinya apa? Web3, oke. Developernya ada nggak? Ada. Jebret. Langsung ya. Begitu pendapat saya. Last question kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan tutup ini 10.52. Jadi 52 menit dari kita mulai tadi. Tidak ada ya? Oke. Kalau ada silahkan nyeletuk. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Semoga presentasi saya ini, dongeng saya ini memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat bagi Anda-Anda semua, baik secara personal, secara bisnis ya, secara profesional, profesi Anda. Semoga bermanfaat. Nah, semoga kita pun tidak ketinggalan ini ya, mengantisipasi perkembangan Web3 ini. Masih banyak pertanyaan sebetulnya, kita masih belum jelas Web3 apa. Tetapi ini yang saya jelaskan ini mudah-mudahan memberi sedikit ini ya, pencerahan dalam bentuk lilin atau obor atau lampu sorot, nggak tahu ya, sehingga kita bisa lihat, oh iya ada opportunity di sana atau kita harus menyiapkan apa ke sana, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, sehat semuanya. Nanti rekaman ini entah saya taruh ya, mungkin mudah-mudahan bisa saya taruh di YouTube channel saya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di saya biasanya diakhiri dengan minum kopi dulu. Karena lagi puasa, tidak ada minum kopi dulu. Oke, sampai berjumpa. Assalamualaikum.